Aktivitas penambangan timah ilegal yang berlangsung hampir 1 tahun di kawasan hutan di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setidaknya ditaksir menimbulkan kerugian negara sementara sebesar 89,7 miliar rupiah. Angka ini berasal dari hasil perhitungan sementara penyidik berdasarkan pengumpulan data, dokumen, keterangan saksi, hingga pendapat ahli. Nilai kerugian pun masih berpotensi berubah Tribuners seiring proses audit lanjutan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Babel. Nah, hal ini mencuat setelah Kejati Babel menetapkan 4 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penambangan timah ilegal yang beroperasi di 2 kawasan hutan. Selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Bangka Pos dengan rekan Adi Saputra. Silakan laporan Anda. Baik, selamat sore rekan Nurma bersama kru yang ada studio dan Tribunnews di mana berada. Saat ini saya berada di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Saya akan melaporkan terkait pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung akhirnya menetapkan sebanyak 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan penambangan timah ilegal di dalam kawasan hutan produksi tetap di Dusun Nadi, Desa Lubuk Lingkuk, Kecamatan Lubuk Besar, dan di dalam kawasan hutan lindung Dusun Sarang Ikan, Desa Lubuk, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah yang terjadi sejak awal tahun 2025, tepatnya pada bulan Januari hingga bulan Oktober hingga November kemarin. Di mana keempat tersangka ini ditetapkan pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung setelah berdasarkan hasil penyelidikan serta didukung dengan alat bukti yang cukup, pihak Kejaksaan penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung menetapkan 4 orang tersangka yang berinisial HF, YYH, IS, dan M. Di mana keempat tersangka ini memiliki peran masing-masing ya. Peran tersangka YYH dan IS berperan sebagai penambang ilegal di kawasan HP dan HL, bekerja sama dengan tersangka HF yang menyiapkan alat berat, yaitu dalam alat berat serta menampung hasil penambangan ilegal. Kemudian pihak Kejaksaan melalui saksi Melvin, tersangka HF juga sebagai pengendali koordinasi alat berat yang melakukan penambangan ilegal di kawasan Lubuk Besar. Sementara untuk peran M sendiri merupakan aparatur sipil negara ya, sekaligus kepala KPHP Sungai Sembulan yang melakukan pembiaran terjadinya penambangan ilegal di kawasan HL dan HP. Tersangka M ini membuat laporan seolah-olah tidak pernah terjadi penambangan ilegal. Sementara untuk ketiga tersangka yaitu HF, IS, dan M sudah dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2A Pangkal Pinang pada hari Senin 12 Januari tahun 2026 setelah pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung menetapkan tersangka. Sementara untuk tersangka YYH alias Yul Haidir alias Haji Yul ditetapkan sebagai daftar pencarian orang oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung karena sudah mangkir dari panggilan penyidik. Dan saat ini pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini sendiri. Nah, untuk ketiga tersangka, HF, IS, dan M, sudah dilakukan penahanan sejak 12 Januari hingga 31 Januari tahun 2026. Atau selama 20 hari terhitung dari penetapan tersangka dan penahanan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Rekan Nurma, terima kasih. Selamat sore. Wah, kalau tukang aset ini. Wah, kalau tukang aset ini.
jalan tukang aset ini. Wah, 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 jalan tukang aset ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.